Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada manajemen kontrol kualitas, yaitu pada materi Acquisition Tools atau 7 alat kontrol kualitas. 7 alat kontrol kualitas ini adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, ya, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. Ya. 7 kualitas pertama diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang, ya, Ishikawa ini, ya, percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Ishikawa menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi atau institusi atau instansi, ya, agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk kontrol quality, ya, seperti diagram Pareto, diagram tulang ikan atau fishbone, ya, histogram dan sebagainya. Alat-alat statistik ini dikenal dengan nama 7 tools, ya, yang dirancang sederhana agar dapat dipakai siapa saja, ya, termasuk para pekerja, ya, dengan bekal pendidikan menengah misalnya, ya. Kemudian apa saja sih quality control 7 tools, ya, yaitu yang pertama yaitu check sheet atau lembar pemeriksaan. Kemudian ada Cutter diagram, ada diagram sebab dan akibat atau fishbone, ada Pareto diagram, ada flowchart, ada histogram, dan ada stratification. Ya, itu 7 alat quality control. Kita pahami satu persatu apa itu check sheet, ya. Check sheet adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet baik berbentuk data kualitatif maupun kuantitatif, ya. Kita pahami bersama apa itu data kuantitatif dan apa data itu data kualitatif. Itu dapat dianalisis secara langsung atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lainnya. Misalnya untuk masukan pada data diagram Pareto. Dicontohkan, ya, ini ada contoh check sheet yang digunakan untuk pengumpulan data cacat per jamnya, ya. Misalnya, ya, kita menguji data atau memeriksa selama 8 jam bekerja, bagaimana cacat-cacat yang terjadi pada cacat A, B, C, D, dan E. Pada jam pertama misalnya, ya, pada jam pertama cacat A terjadi terjadi 2, ya. Sedangkan cacat B pada 1 jam pertama yaitu terjadi 3 cacat. Sedangkan cacat D tidak terjadi. Ya. Begitu seterusnya sehingga data terkumpul selama 8 jam. Kemudian di total cacat yang terjadi itu kalau kita total itu terjadi 77 cacat.
Itu contoh dari check sheet ya. Kemudian dalam dunia pengendalian kualitas ya, check sheet adalah salah satu 7 alat kualitas tersebut. Ya, dengan check sheet, alat ini cukup bermanfaat untuk kerja di lapangan. Dengan check sheet bisa mempunyai cara yang terstruktur untuk mengumpulkan data sebagai bahan untuk menilai proses atau sebagai masukan untuk analisis data. Tentunya juga untuk kita mengendalikan kualitas atau kontrol quality ya. Kapan check sheet digunakan ya? Check sheet digunakan ketika data dapat diamati dan dikumpulkan ya. Itu dilakukan berulang-ulang kali dengan orang yang sama dan lokasi yang sama, tidak ganti-ganti orang yang menilainya, yang mengumpulkan data. Kemudian ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Yang ketiga, ketika mengumpulkan data proses produksi. Prosedur check sheet ya, bagaimana ya, sebagaimana diuraikan oleh Tauge 2005 ya. Ya, pertama yaitu menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati. Kemudian kembangkan definisi operasional. Ya, menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. Merancang format isi sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda ya, tanda tanda cek ya, cawang di cawang atau tanda silang ya, atau simbol apapun ya, sehingga tidak perlu diperbanyak atau mengulang untuk analisa. Kemudian menguji check sheet secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Jika memastikan apakah check sheet mudah digunakan atau tidak. Ya, itu ya. Kemudian merekam data pada check sheet ya setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Fungsi check sheet dalam pengendalian kualitas menurut Ishikawa yang disampaikan pada tahun 1982 itu memiliki fungsi sebagai berikut ya. Bermanfaat atau berfungsi untuk pemeriksaan distribusi proses produksi. Kemudian pemeriksaan item cacat. Pemeriksaan lokasi cacat ya. Pemeriksaan penyebab cacat apa, kemudian pemeriksaan konfirmasi ya, konfirmasi pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu menurut Ishikawa. Yang kedua yaitu alat quality control, yaitu scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya, apakah mempunyai hubungan positif atau mempunyai hubungan negatif ya, atau tidak mempunyai hubungan sama sekali. Bentuk dari diagram scatter ini adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y, dependent variable dan independent variable. Dalam bahasa Indonesia scatter tersebut disebut juga diagram tebar ya, karena menebar gitu ya. Dicontohkan ya, ini bagaimana pengaruh ya, temperatur mempengaruhi defect ya, cacat. Di mana semakin tinggi temperaturnya semakin rendah jumlah defeknya menurut hipotesis awal ya.
Itu mungkin karena proses warmer up atau apa pemanasannya ya yang kurang. Bagaimana diagram skaternya seperti ini. Ini ada cacat ya, sumbu Y dan ini sumbu X temperaturnya. Semakin tinggi temperaturnya, semakin kecil kejadian cacatnya. Ya, ini. Kemudian kapan menggunakan scatter diagram? Ya, yaitu ketika memiliki pasangan data numerik. Kemudian ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel bebas, variabel X-nya. Ya. Ketika ingin menetapkan apakah kedua variabel berhubungan, semisalnya ya, yang pertama mencoba mengidentifikasikan kemungkinan penyebab utama masalah. Kemudian setelah brainstorming ya, itu sebab akibat dengan diagram tulang ikan nanti dijelaskan ya, untuk menetapkan secara objektif apakah ada hubungan antara penyebab tertentu dan hasil. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat berhubungan, keduanya terjadi dengan penyebab yang sama. Ya. Keempat, ketika menguji untuk korelasi. Korelasi, masih ingat korelasi ya? Korelasi otomatis sebelum menyusun peta kendali. Yang ketiga ya, alat dari kontrol quality ya, yaitu diagram sebab dan akibat ya, yaitu diagram Fishbone ya. Ini digunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menentukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Sebab dan akibat diagram ini digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Ya, karena bentuknya seperti tulang ikan, maka disebut ini diagram fishbone. Ya, diagram tulang ikan. Ya. Fishbone adalah ya alat untuk mengidentifikasikan berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Tentunya menyangkut manusianya, materialnya, mesinnya, prosedur atau metodenya, kebijakan ya, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Ya. Ini dicontohkan di gambar ya. Ada manpower, ada machinery, ada material, dan ada metode sebagai kategori ya. Sebagaimana dicontohkan. Bagaimana materialnya, bagaimana metodenya, bagaimana manpowernya, bagaimana mesinnya menyebabkan sesuatu, penyebab dari sesuatu. Ini bentuknya seperti tulang ikan. Atau contoh lagi ya, bagaimana manusianya? Apakah kurang pelatihan? Apakah kurang teliti? Maaf ya, materialnya apakah berkarat atau tidak sesuai dengan spek ya. Ini penyebab dari suatu akibat ya. Measurement ya, apakah cara ukurnya tidak distandarisasi, apakah tidak dikalibrasi ya.
tidak ada SOP tentang pengukurannya, ya. Metodenya ya tidak mengikuti urutan kerja atau salah salah menggunakan metode tersebut tentunya. Mesinnya, apakah suku cadang tidak diganti tepat waktu? Bisa saja itu penyebabnya, ya. Atau kurang maintenance, ya, seharusnya 3 bulan sekali di maintenance ternyata melewati, ya. Bisa saja itu penyebab dari akibat tersebut, ya. Lingkungan, ya, area produksi tentunya sangat menentukan, ya, menentukan proses suatu produk, ya. Itu fishbone, ya. Bagaimana langkah menerapkan fishbone atau tulang ikan diagram? Menyiapkan sesi sebab dan akibat. Tentukan dulu apakah penyebab ini mengakibatkan ini, ya. Mengidentifikasi akibatnya, ya. Independent variabelnya dari tergantung dependent variable. Definisikan berbagai kategori, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran tentunya, ya. Kemudian mengkaji kembali setiap kategori sebab utamanya. Yang keenam, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin terjadi, ya. Manfaat fishbone diagram, ya. Ini penggunaan diagram tulang ini ternyata memiliki manfaat, yaitu, ya, bermanfaat sebagai perangkat proses belajar diri, pedoman untuk diskusi, mencari penyebab permasalahan, pengumpulan data, menentukan taraf teknologi, penggunaan dalam berbagai hal dan penanganan kompleks, ya. Ini bermanfaat juga dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas, ya. Baik itu produk menghasilkan suatu produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan dapat mengurangi biaya operasional, ya. Yang kedua, dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan. Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang akan direncanakan, ya. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan, ya. Yang keempat adalah Pareto chart atau diagram Pareto. Diagram Pareto ini berisikan diagram batang, ya, dan diagram garis, ya. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga ranking terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan, tapi ya diselesaikan, ya. Kemudian prinsip diagram Pareto ini sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa semua grup selalu memiliki persentase terkecil 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar 80%. Pareto diagram mengidentifikasikan 20% penyebab masalah yang vital untuk mewujudkan 80% improvement, ya, secara keseluruhan.
Ini dicontohkan pada diagram Pareto ya. Ini ya, bahwa grafik yang dimulai dari grafik yang tertinggi sampai grafik yang terendah ya. Misalnya begini, ternyata ya workmanship ya, pada produksi yang memiliki ranking tertinggi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang segera diselesaikan. Kemudian ada sprayer, kemudian ada dipping mesin ya. Jadi berurutan. Jadi yang paling urgent yang harus segera dilakukan mengenai perbaikannya adalah pada proses produksi ya. Itu diagram Pareto. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun diagram Pareto? Yang pertama ya, yaitu menentukan metode atau arti dari mengklasifikasikan data. Misalnya berdasarkan masalah, penyebab jenis ketidaksesuaian, dan lain sebagainya. Yaitu kemudian menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristiknya. Misalnya dalam rupiah, atau frekuensi, atau unit, dan lain sebagainya. Yaitu kemudian mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Waktunya harus ditetapkan berapa lama ya. Selanjutnya yaitu merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil ya. Menghitung frekuensi kumulatifnya atau presentasi kumulatifnya yang digunakan. Yang terakhir yaitu menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah ya. Mengidentifikasikan beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian yang lebih urgent ya, yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu flowchart. Ya, ini sering kita lakukan, yaitu diagram alir ya. Deming itu menyampaikan bahwa draw a flowchart for whatever you do. Until you do not know what you are doing. You just have a job. Ya. Diagram alir adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap. Ya. Untuk tujuan analisis, ya, diskusi atau komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Ini salah satu bentuk dari flowchart ya, seperti ini. Pentingnya flowchart juga menjadi perhatian dari Ishikawa, tokoh kualitas Jepang, dengan menjadikan alat ini sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasar ya, 7 basic quality tools ya, yang harus dikuasai oleh anggota gugus kendali kualitas atau quality control shaker ya. Ya. Tentunya ya, standar itu sudah diinternasionalkan, dikeluarkan oleh ISO ya. Kemudian ya, flowchart adalah diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan notasi bidang-bidang geometrik seperti lingkaran,
persegi 4 seperti yang tadi digambarkan ya, wajik, oval dan lain sebagainya, untuk merepresentasikan langkah-langkah kegiatan beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tentunya tanda panah. Yang keenam yaitu histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang ya, yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi ya. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. Nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Ya, teori mengatakan bahwa distribusi yang normal, masih ingat ya, suatu data dikatakan berdistribusi normal yaitu yang kebanyakan datanya mendekati nilai rata-rata yang akan ditunjukkan oleh histogram yang berbentuk lonceng atau genta ya. Seperti nanti dicontohkan bagaimana bentuk histogram ya. Jadi jika histogram serong ke kiri atau ke kanan, berarti kebanyakan data berkumpul dekat batas toleransi pengukuran, sehingga ada kemungkinan data tersebut tidak normal. Ada masalah ketika pengukuran bisa terjadi atau bahkan ada masalah dalam proses ya. Untuk memastikan data normal atau tidak, sebaiknya menggunakan uji kenormalan data. Ini di statistik juga ada di situ ya. Ini adalah bentuk dari histogram. Histogram berupa diagram batang ya. Masih diagram batang, bagaimana histogram panjang kaki komponen A ya. Ini ditunjukkan pada diagram batang, atau seperti kurva normal, distribusi normal, yaitu berbentuk genta atau lonceng ya. Makanya sebuah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai-nilainya mendekati nilai rata-rata munya ini ya. Itu adalah histogram. Kemudian apa yang dilakukan histogram? Yaitu menunjukkan data dalam jumlah besar yang susah diinterpretasikan dalam bentuk tabuler atau tabulasi ya. Maka dari itu ada data yang di atas 30, ada yang di bawah 30. Makanya itu disajikan dengan histogram, menampilkan frekuensi relatif terhadap kejadian berbagai nilai data, menunjukkan pemusatan data ya, pemusatan data atau di sentral, variasi dan bentuk data, menggambarkan secara cepat distribusi data, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi performa masa depan dari suatu proses ya, membantu mengindikasikan jika ada terjadi perubahan dalam proses, membantu menjawab pertanyaan apakah proses mampu memenuhi persyaratan atau sesuai dengan harapan konsumen. Langkah untuk menyusun histogram yang pertama ya, menentukan batas-batas
observasi, misalnya perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga, ya, menentukan lebar kelas tersebut. Biasanya semua kelas mempunyai lebar yang sama. Ya. Lebar kelas ditentukan dengan membagi ring dan banyaknya kelas. Masih ingat ya? Kemudian yang keempat, menentukan batas-batas kelas atau tepi kelas, ya. Tentukan banyaknya observasi pada masing-masing kelas dan yakinkan bahwa kelas-kelas tersebut tidak saling tumpang tindih. Kemudian menggambarkan frekuensi histogram dan menyusun diagram batangnya, ya. Yang ketujuh, ya, 7 dari alat quality control yaitu stratification atau stratifikasi. Apa itu stratifikasi? Yang dimaksud stratifikasi adalah manajemen mutu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab suatu permasalahan. Misalnya ya, stratifikasi ya digambarkan pada ini, gambar ini. Ini kan tersebar. Kemudian proses stratification yaitu kita mengelompokkan ke kelompok-kelompok kecil dengan karakteristik yang sama. Ya, paham ya? Baik, Ibu kira cukup sekian. Terima kasih ya. Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian sukses ya. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.